Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Coba bayangkan sejenak, kalian sedang melangkah masuk ke dalam peran seorang arsitek digital. Dalam ulasan ini, misi kita sangat jelas. Bagaimana sih cara merancang sistem komputer yang nggak cuma bisa memecahkan masalah pengguna secara efisien, tapi juga aman dan pastinya ramah di kantong. Karena menjadi arsitek sistem itu bukan sekedar soal beli suku cadang mahal, tapi tentang merakit sebuah solusi yang tepat guna. Nah, sebagai permulaan, kita perlu banget nih menghancurkan satu miskonsepsi raksasa di dunia teknologi. Apakah perangkat keras atau hardware yang paling mahal itu mutlak jadi pilihan yang terbaik? Banyak orang di luar sana yang bakal langsung mengangguk. Padahal kalau kita lihat dari kacamata seorang desainer sistem, jawabannya adalah sama sekali tidak. Dan perbandingan di sini mengilustrasikannya dengan sangat brilian. Bayangkan, kalian merakit PC gaming buas seharga puluhan juta rupiah dengan spesifikasi selangit, tapi ujung-ujungnya cuma dipakai buat ngetik di Microsoft Word. Jujur aja, itu adalah desain yang sangat buruk. Coba bandingkan dengan PC admin seharga beberapa juta yang didesain seimbang. Kinerja yang kalian rasakan saat ngetik dokumen bakal sama persis, tapi anggaran kalian selamat dari pemborosan masif. Sekali lagi, ini semua tentang konteks. Biar lebih terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat fondasi desainnya, berlanjut ke analisis kebutuhan pengguna, cara milih hardware dan software, merancang arsitektur jaringan, dan ditutup dengan tahap evaluasi, keamanan, serta biaya. Yuk kita langsung meluncur ke bagian pertama kita, fondasi desain sistem komputer. Kalian tahu nggak? Setiap sistem komputer di dunia ini, mulai dari smartphone tipis di saku kalian sampai ke server raksasa, semuanya bergantung pada siklus fundamental yang namanya I/O/S. Sistem harus bisa menarik data masuk alias input, memprosesnya, mengeluarkan hasil yang bisa dilihat atau output, dan menyimpannya dengan aman alias storage. Ibarat rantai, kalau satu aja mata rantainya putus atau terhambat, seluruh sistem bakal pincang. Nah, yang super menarik dari kutipan William Stallings ini adalah elemen ketiganya, brainware. Kita tuh sering banget terobsesi mikirin hardware gahar dan software terbaru, sampai kita lupa sama manusianya sendiri. Padahal, sistem sehebat apapun kalau dirancang tanpa peduli siapa penggunanya dan gimana literasi digital mereka, ya sistem itu ibaratnya udah ditakdirkan untuk gagal. Pemikiran barusan bawa kita dengan sempurna ke langkah selanjutnya, analisis kebutuhan pengguna. Sebagai arsitek, kalian gak bisa asal bangun tanpa nanya-nanya dulu kan? Kita harus ngumpulin data konkret. Kalian bisa wawancara langsung, lihat cara kerja mereka sehari-hari, sebar kuesioner, atau bongkar laporan lama. Poin krusialnya di sini adalah memisahkan apa yang pengguna inginkan dari apa yang secara fungsional mereka butuhkan. Pengguna mungkin pengennya dikasih laptop sultan keluaran terbaru, tapi dari analisis kita, ternyata mereka cuma butuh browser yang anti lelet dan baterai yang awet seharian. Beda banget kan? Begitu kita udah pegang kebutuhan pastinya, kita masuk ke tahap ketiga, pemilihan hardware dan software. Pas milih komponen, kalian wajib hati-hati sama musuh utama desain sistem ini, bottleneck atau leher botol. Bayangin aja, kalian lagi jalan di tol 6 jalur yang super lega, tiba-tiba nyempit jadi cuma 1 jalur. Macet total kan? Itulah yang bakal terjadi kalau kalian masukin prosesor ngebut, tapi dikasih RAM yang kekecilan. Datanya bakal antri panjang. Kalian pada dasarnya buang-buang uang karena komponen mahal itu tertahan sama komponen murahan di sebelahnya. Jadi, desain yang benar itu harus seimbang. Buat ngasih gambaran seberapa pentingnya hal ini, coba lihat perbandingan tipe penyimpanan ini. Kalau pengguna kalian itu staf kearsipan yang butuh nyimpen dokumen segunung, pakai HDD biasa yang murah dan kapasitasnya besar udah paling pas. Tapi, kalau kalian merancang PC buat editor video resolusi 4K, pakai HDD itu cari mati. Prosesnya bakal nge-lag parah. Mereka mutlak butuh kecepatan kilat dari sebuah NVMe SSD. Sekali lagi, beda beban kerja, wajib beda arsitekturnya. Terus, jangan sampai lupa kalau pilihan software itu bakal sangat menyetir hardware apa yang harus kalian beli. Contoh simpelnya, kalian gak bakal bisa menjalankan Windows 11 kalau motherboard kalian gak punya chip keamanan TPM 2.0 dan RAM minimal 4 GB. Plus, kalian harus mikirin biayanya. Siap nggak bayar lisensi software komersial yang mahal, atau lebih mending pakai yang open source gratisan tapi butuh usaha ekstra buat setting awalnya? Sekarang, mari kita zoom out sedikit dari satu komputer ke bagian keempat kita, arsitektur dan topologi jaringan.
Arsitektur itu nentuin seberapa fleksibel sistem yang kalian buat. Kalau cuma buat satu orang di ruangan kecil, pakai arsitektur stand-alone atau mandiri itu gampang banget. Tapi coba bayangkan kalau kalian harus ngurusin sistem buat satu sekolah penuh atau perusahaan raksasa. Wah, kalian mutlak harus beralih ke model client server atau menggunakan cloud. Dengan model ini, kalian bisa atur data, batasi akses akun, sampai update software di ratusan komputer secara terpusat. Jauh lebih efisien buat jangka panjang. Yang akhirnya membawa kita ke tahap inspeksi akhir di bagian kelima, evaluasi keamanan dan biaya. Satu hal yang harus kalian tanamkan di kepala. Di era digital ini, data yang ada di dalam komputer itu jauh lebih berharga daripada harga komputernya sendiri. Makanya, menerapkan strategi backup 321 ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Kalian harus punya 3 salinan data, disimpan di 2 media yang berbeda, dan pastikan satu salinannya ditaruh di luar gedung atau di cloud. Jadi kalau amit-amit ada musibah kebakaran di kantor, nyawa perusahaan kalian tetap aman. Nah, sekarang kita ngomongin satu metrik krusial, TCO, alias Total Cost of Ownership. Kalau kalian sudah hitung angka ini, kalian bakal sadar kalau harga awal yang kalian bayar pas beli komputer di toko itu sebenarnya cuma seujung kuku dari total biaya aslinya. Lihat rinciannya di sini, sering bikin kabet loh. Ternyata, modal buat beli hardware di awal itu rata-rata cuma mengambil porsi 30% aja dari total biaya sistem selama ia hidup. Kalau kalian bikin desain asal murah tapi boros daya, siap-siap aja tagihan listrik meroket, biaya perbaikan membengkak karena gampang rusak, plus tagihan lisensi software yang nyekik. Niat hati mau hemat di awal, desain yang buruk malah jadi parasit buat anggaran di masa depan. Dan sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan provokatif. Coba deh, kalian lirik komputer, laptop, atau tablet yang lagi ada di depan kalian sekarang ini. Tanya ke diri kalian sendiri dengan jujur, apakah sistem itu emang dulu dibeli dan dirancang buat menjawab kebutuhan kalian secara spesifik? Atau jangan-jangan kalian cuma sekedar ikut-ikutan tren yang lagi hype aja? Menjadi arsitek yang mahir itu dimulai dari kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat ke diri sendiri. Coba dipikir-pikir lagi ya, dan sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.